Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan suara pemerintah di seluruh Indonesia bersama saya Arif Munajat di program spesial interview. Spesial interview kali ini saya akan berbincang-bincang dengan Bapak Hilman Latif. Beliau merupakan Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama Republik Indonesia. Bersama Bapak Hilman Latif kita akan berbincang-bincang seputar vaksinasi penyelenggaraan umroh dan haji. Sebelum kita memulai acara ini, kita ucapkan, dan tentunya saya pribadi beserta seluruh jajaran Suara Pemerintah.id mengucapkan selamat kepada Bapak atas amanah yang baru yang menjabat sebagai Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama RI. Sebelum saya mulai, saya persilakan kepada Bapak Hilman Latif untuk memperkenalkan diri dan menyapa rekan suara pemerintah di seluruh Indonesia dan sedikit menceritakan tentang perkembangan vaksinasi dan penyelenggaraan umroh dan haji. Silakan Pak Hilman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam super untuk suara pemerintah, para pemirsa di rumah di seluruh Indonesia. Ya, selamat sore. Selamat sore Pak. Gimana Pak mengenai perkembangan haji dan tentunya umroh, dan diawali dengan adanya pandemi ini kan tentunya ada hal-hal yang baru ya Pak ya. Mungkin dari adanya vaksinasi yang terakhir kita tayangkan liputannya adalah mengenai kewajiban vaksinasi booster bagi warga negara atau masyarakat Indonesia yang kemarin vaksinasinya dengan Sinovac. Tentunya ada hal-hal lain yang bisa diceritakan oleh Pak Hilman sehubungan dengan jabatan amanah barunya nih Pak. Dan bagaimana terobosan-terobosan Bapak, aktivitas-aktivitas Bapak atau program-program Bapak di kemudian hari. Silakan Pak Hilman. Baik, terima kasih. Para pemirsa, pengamat dan pemirsa penonton Suara Pemerintah yang saya hormati. Tentu saya ucapkan terima kasih juga ya pada kesempatan ini diberikan waktu untuk berbincang tentang tugas dan peranan Direktur atau Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh di Kementerian Agama. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, tentu saja tupoksi dari kami wakil pemerintah adalah bagaimana kita ya sebagai pemerintah bisa menyediakan ruang ya dan memfasilitasi masyarakat yang akan menyelenggarakan ibadah haji. Tentu saja yang kita tahu dalam 2 tahun ini tidak jadi diberangkatkan. Betul Pak, betul sekali Pak. Ya, ini tentu saja menjadi apa ya, kerinduan yang luar biasa ya, dari Betul, masyarakat. Ini kan tinggi ya Pak. 2 tahun ya, 2 tahun di masa pandemi ini tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Dan pada saat yang sama kita juga mendapatkan situasi di mana para jemaah umrah juga tertahan ya, dan itu jumlahnya juga cukup banyak. Pemerintah tentu saja coba terus berusaha ya untuk dapat memenuhi persyaratan-persyaratan teknis. Kita ingin menyiapkan sebaik mungkin untuk pelaksanaan ibadah haji tahun 2022. Dan prioritas saat ini ya ada 2 itu, menyiapkan ibadah haji tahun 2022 dan berusaha memfasilitasi kemungkinan jamaah umroh dari Indonesia untuk bisa berangkat secepatnya. Itu Pak. Betul Nah ini tugas kami ya. Persiapan-persiapan apa nih Pak yang harus dilakukan? Karena saya juga pernah membaca artikel di tempat kami, misalnya ada hal-hal yang harus dulu kan umroh itu bisa dari berbagai pelosok Nusantara ya keberangkatannya Pak. Kalau nggak salah saat ini disarankan atau memang akan dicanangkan program umroh hanya 1 pintu keberangkatannya. Ya. Bagaimana dengan hal tersebut Pak? Ya, umroh dulu begitu terbuka ya, meskipun sebagian besar tetap melalui Bandara Soekarno-Hatta ya. Nah, tetapi dari berbagai daerah. Nah, kita sedang menyiapkan juga skenario-skenario yang mungkin kita lakukan untuk memfasilitasi jamaah umroh.
tadi disebutkan mungkin juga ada satu pintu dalam pengertian kita akan menyiapkan kendali yang terbaik. Dan saya tadi bertemu dengan Duta Besar Saudi siang tadi, 3 jam yang lalu, ya memang ada 2 hal. Pertama adalah persyaratan dari Saudinya. Yang kedua tentu saja kondisi di Indonesianya. Gitu ya. Dan alhamdulillah kita ada angin segar yang kita buat sendiri. Apa itu? Yaitu tren COVID pandemi di negeri kita sedang melandai sekali. Dan mudah-mudahan itu bertahan. Karena itu kuncinya. Kalau kuncinya kita tidak punya, maka berat kita apapun upayanya dalam mendorong pelaksanaan ibadah umroh dan haji. Tetapi ketika kuncinya sudah mulai terbentuk, ya sudah hampir kita pegang, nah tinggal kita konsisten insya Allah gitu ya. Dan sebetulnya pemerintah Saudi juga mengharapkan betul. Siapa sih yang nggak mau didatangi dengan 1 juta jamaah umroh loh Mas per tahun? Ya, betul. Ini menjadi pendapatan asli negara mereka ya Pak? Betul Pak, gitu ya. Jadi sebetulnya di 2 sisi sedang berupaya keras. Saya tadi guyon kepada Duta Besar Saudi, ya kita berharap betul ini bisa terjadi ya. Dan berusaha menyiapkan berbagai skema yang mungkin bisa kita lakukan. Karena para petugas, ya, para pembimbing umroh dan haji itu kan sudah istirahat 2 tahun. Gitu. Sudah hibernasi saya bilang 2 tahun. Nah, kita betul ingin kerjasama yang erat, yang rasional, yang betul-betul visible. Apa jawaban dari Pak Dubes? Betul, saya juga. Petugas-petugas kami itu nganggur juga Mas 2 tahun. Ya, Petugas haji kami, petugas umroh kami, penjaga keamanan semua nganggur juga 2 tahun. Jadi sebetulnya kami cara industri turun ya Pak? ada mutual benefit gitu ya. Ada mutual benefit antara kita ya, dalam pelaksanaan umroh dan haji ini ya, kita sedang sama-sama berusaha mencari yang terbaik. Akan tetapi tetap saja karena Saudi itu akan menerima banyak tamu dari berbagai negara, maka mereka ingin menetapkan sebuah standar yang dapat memproteksi warganya juga gitu. Hanya meyakinkan itu gitu. Nah, mengenai proses-proses ya Kementerian Agama menyiapkan berbagai skenario. Nah, tergantung nanti dalam waktu dekat kita misalnya bisa memberangkatkan berapa jamaah untuk umroh ini gitu ya. Dan itu kan harus kami koordinasikan juga dengan para stakeholders yang ada di luar sana, ya, termasuk juga para penyelenggara ibadah umroh. Gitu. Kira-kira itu, Kang. Mengenai hal persiapan tadi, apakah ada perubahan kuota ya? Kalau kita ke tempat lokasi-lokasi publik ya di Indonesia ya, seperti nonton aja 50%. Atau fasilitas restoran, makan 50%. Apa begitu juga Pak dengan kuota untuk umroh ini Pak? Untuk kuota itu memang belum dimention. Ya, belum dimention ada berapa. Jadi sebetulnya kuncinya di situ. Begitu kuotanya tersebutkan, maka kemudian kita sudah bisa menetapkan model ya, model penyelenggaraan, tata caranya dan mitigasi gitu ya, prosesi pemberangkatan jamaah umroh ke Saudi Arabia gitu ya. Itu kalau kuotanya sudah disebut kita lebih enak. Artinya kalau kuota disebut berarti kan sudah jelas gitu ya. Sudah jelas ya, terbuka ya Pak ya. Nah ini kan kuota aja masih belum bisa disebut gitu ya. Jadi karena itu dari kementerian sejak tahun lalu sebetulnya sudah menyiapkan berbagai skenario. Kalau 10% bagaimana, kalau 20% bagaimana, kalau 50% bagaimana untuk haji ya. Nah umroh pun sama. Kalau diizinkan 500 dulu bagaimana, kalau 1000 seperti apa. Gitu ya. Nah kebetulan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama juga kan memiliki beberapa fasilitas ya. Asrama haji kita itu sudah dipakai ya sebagai rumah sakit darurat, sebagai tempat untuk isolasi mandiri, sebagai tempat untuk melakukan apa istilahnya itu ya support ya Pak ya dalam betul. aktivitas COVID ini Pak ya. Betul, dan itu sudah kerjasama dengan rumah sakit gitu, dengan pemerintah, dengan lembaga-lembaga lain yang memang memiliki tugas untuk melakukan penanggulangan COVID-19 ini gitu ya. Nah, itu sudah ada fasilitasnya. Artinya apa? Artinya
mungkin kita juga bisa perkuat asrama haji ya, difungsikan sebagai satu bentuk kontrol ke depan gitu ya. Nah, ini juga akhirnya tergantung pada bagaimana sih kuotanya kan. Nah, Ya ini betul yang Pak. kami diskusikan. Dan mudah-mudahan bayangnya kan gini, ini Oktober Pak. Ya, Oktober, tren September Oktober COVID-nya betul-betul melandai. Asrama haji kita yang dulu menampung ribuan orang, ya, setidaknya ratusan orang yang terdampak COVID, sekarang sudah mulai kosong-kosong Pak kabarnya. Ya, Hanya alhamdulillah. beberapa ratus saja. Jadi itu mengindikasikan bahwa Indonesia secara umum membaik. Itu yang pertama. Yang kedua, ya mudah-mudahan Pak, ya, proses pemerintah untuk melakukan vaksinasi juga semakin lancar, terus gencar di berbagai daerah, sehingga herd immunity itu bisa segera terbangun gitu loh. Nah, dari situlah mulai gitu ya. Kalau sekarang tuh kemarin gelap gulita, mulai abu-abu, ya tinggal ada tiupan angin dikit lah untuk Kalau mulai ngomong kelihatan. kalau ngomong tiupan angin tadi, kita ngomong juga terangnya, artinya angin segar tadi, boleh tahu nggak sih Pak, kira-kira kapan Pak Ah, kita buka pintunya ini loh, kuotanya ini Pak? nah, kalau kapannya tentu yang membuka kan bukan kita Pak ya. Betul Pak. Itu adalah pemerintah Saudi, dan pemerintah Saudi juga sangat mempertimbangkan tren melandainya Indonesia ini gitu ya. Nah, ini yang angin segar juga buat kita gitu Betul, ya. betul Pak. Kalau Betul. kita konsisten dengan tren yang ada saat ini, bukan tidak mungkin ya bulan depan pun atau beberapa minggu ke depan sudah mulai di-announce gitu ya oleh pemerintah Saudi. Tapi mereka juga kan ingin pasti ya, ingin meyakinkan bahwa tidak akan ada lagi apa namanya Silakan. lonjakan ketiga atau gelombang ketiga ya untuk yang seperti ini. Hmm. Nah, terakhir dalam diskusi tadi juga muncul ya betapa kuncinya ada dua. Di Saudinya dibuka, ya pemerintah Saudi memberikan peluang, di kitanya harus siap-siap gitu Betul Pak. mitigasinya. Jangan sampai misalnya seperti yang semester lalu kan, ada yang berangkat di sininya tidak terdeteksi gitu ya, Betul. tapi kemudian ketika datang ke sana positif. Jadi itu daripada seperti itu ya, daripada seperti itu ya, memang kita harus lakukan firm di awal, kita disiplin, kita buat regulasi yang kuat gitu ya. Para jamaah juga kemudian bisa mematuhi dan mengikuti pola-pola yang ditetapkan oleh pemerintah di Indonesia, travel agent juga sama. Ya, kita sama-sama deh. Yang penting mudah-mudahan misalnya bulan depan, kita tidak tahu ya, kalau pemerintah Saudi buka, kita bisa ngirim dulu gelombang pertama gitu ya, sebagai sejarah gitu ya, orang yang berangkat bisa awal. Ada kemungkinan nggak sih Pak, daripada hal-hal tadi artinya mengenai formnya itu tadi ya, di sana, di sini di Indonesia itu sebelum keberangkatan, tentunya kan juga ada tadi masalah vaksin booster ya Pak ya, karena Ya. vaksinnya yang dari sana itu yang diharapkan bagi para rakyat Indonesia itu yang Sinovac ada booster. Artinya ada karantina terlebih dahulu nggak sih Pak ya di Indonesia ini sebelum diberangkatkan? Artinya 1-2 hari atau beberapa hari gitu yang memastikan bahwa jamaah kita itu benar-benar tidak terdeteksi atau tidak adanya COVID itu sendiri, Pak. Ya kan sudah ada persyaratan-persyaratan ya. Kita pun kan bagi yang sudah memiliki apa namanya kesempatan ya untuk divaksin sampai 2 kali, itu kan sudah terdeteksi ya dalam device dan database pemerintah Indonesia, dan itu tentu saja menjadi persyaratan khusus gitu ya. Apalagi misalnya dari pemerintah yang akan menerima kita itu juga mensyaratkan vaksin booster gitu lah. Nah, ini yang sedang kita cari skemanya sebetulnya Mas gitu ya. Kalau secara umum ya tidak ada masalah dengan kemampuan kita untuk membooster gitu ya. Ya financially saya kira jamaah akan sanggup, pemerintah juga sanggup mengadakan. Tetapi kan kita berharap gitu ya, bukan masalah boosternya aja deh gitu ya. Secara teknis kan ini adalah persaudaraan lama itu, hubungan dua negara yang sangat panjang gitu ya. Alangkah baiknya kan ya, kalau tanpa booster. Toh misalnya orang itu sudah divaksin 2 kali,
sudah tidak positif lagi, dan memang di Indonesia di daerah-daerah tertentu sudah hilang, katakanlah ya, sudah Ya. bersih dari pandemi. Ya itu kan lebih nyaman sebetulnya daripada kita memperjuangkan booster. Kenapa demikian? Ya karena memang eh, vaksin ini bukan semata-mata kita nyuntikin obat sama individu kemudian dia bebas ngapa-ngapain, tapi dari segi fungsi, dari segi pemerataan dan sebagainya. Itu Banyak loh. hal-hal ya Pak ya. Betul, Banyak betul. hal-hal yang harus dipersiapkan juga ya. Karena selain booster harus dilakukan kepada jamaah untuk umroh, ya bagaimana dengan rakyat masyarakat, apakah sudah merata itu ya. Untuk Betul. herd immunity sendiri kan syaratnya kalau nggak salah 70% dari warga negara, seluruh total jumlah warga negara ya. Artinya kan Betul. mempersiapkan hal itu. Ya, kalau kita kan masih proses terus-menerus ya. Itu pun untuk 1-2 proses penyelenggaraan vaksin ya tersedia 2.000, masih nyari 200 orang sampai jam berakhir. Masih ya inilah ya dinamikanya Pak ya. Betul, Jadi betul sekali. sangat interconnected gitulah dengan aspek-aspek yang lain. Jadi sebetulnya problem yang dihadapi bukan masalah teknis ya. Bukan hanya masalah teknis semata-mata bagaimana orang bisa berangkat atau tidak gitu ya. Tetapi sebetulnya kebijakan umumnya dan kesiapan umumnya dari kedua negara itu sudah siap apa belum ya. Kalau masyarakat Saudi siap gitu ya, mereka tentu saja akan buka, oke, dan jangan sampai terjadi ada lonjakan di sana. Masyarakat pendatangnya, orang oke deh, Anda pakai ini dong, biar kami juga merasa nyaman menerima Anda sepenuh hati. Kan kira-kira gitu. Betul, Jadi betul Pak. Ada sebetulnya ini disiplin ya Pak. ya, ya dan Pak Dubes juga menyampaikan siapa yang nggak sedih. Saya sedih katanya. Lihat Ka'bah tempat jutaan orang berkumpul ya setiap tahun itu kosong melompong dan hanya diisi beberapa baris gitu ya karena memang menjaga diri agar jangan sampai ini justru menjadi bukannya barokah gitu ya tetapi juga malah menjadi malapetaka. Nah saya kira itu Pak. Selain tadi Sinovac Pak, apalagi Pak vaksin yang diberlakukan oleh negara Arab Saudi itu yang diharuskan untuk booster Pak? Ya kan dulu sudah diminta atau mereka meminta akan apa namanya ada 4 vaksin yang kemarin di Eropa ya kemudian juga diakui di Saudi yang diprioritaskan gitu kan dari mulai ya nggak apa-apa nyebut merek gitu ya merek yang lain ada 4 saya kira sudah banyak diketahui gitu ya. Nah kebetulan yang merek yang dipakai di Indonesia itu kebanyakan itu yang kan yang diminta itu gitu. Jadi apakah ada yang pakai vaksin dari negara Eropa atau Amerika? Ada gitu ya. Sebagian masyarakat kita sudah ada gitu ya. Nah, tapi kita ya berbicara tentang bagaimana kita juga mendukung kebijakan pemerintah gitu kan yang sudah mencoba memfasilitasi dengan satu bentuk vaksin yang lebih mudah untuk bisa disebarkan, lebih mudah didistribusikan ke berbagai daerah, ke berbagai provinsi, bahkan sampai level kabupaten kota. Itu kan jadi sebetulnya banyak pertimbangannya gitu ya. Nah, jadi saya kira itu Pak, vaksin ya gitu ya. Kita akan coba penuhi itu, tapi di luar itu kan ada hal yang harus kita negosiasikan. Nah, karena itulah konsep apa namanya Hajj diplomasi itu bukan hanya tentang bagaimana kita berangkat yuk, pokoknya ada jatah yuk, bukan begitulah. Ada persiapan-persiapan Pak ya. Ada dignity-nya, ya ada policy punya kita yang harus kita juga dukung gitu loh. Bukan hanya oke gue penuhi itu ya, saya tinggal nambah 1 suntikan. It's not as simple as that gitu ya. Tapi kita ada kebijakan pemerintah, masyarakat umumnya di Indonesia sudah mengikuti kebijakan pemerintah, kita negosiasikan bisa nggak sih gitu ya. Nah, jadi ya mudah-mudahan Pak ya jumlah orang yang divaksin di Indonesia juga terus bertambah, ya, masyarakat juga menjadi konsisten ya. Sekarang kan tetap meskipun wilayahnya sudah hijau, orang pakai masker. Nah, kalau dulu yang merah merona aja cuek-cuek gitu kan, sepedaan keliling-keliling, ngejagong macam-macam tanpa masker. Sekarang udah wilayah hijau pun sudah mulai disiplin. Nah, ini yang membantu.
secara tidak langsung. Ya, Ya. ini yang membantu seluruh proses dari negosiasi. Alhamdulillah. Tapi mengenai persiapan-persiapan tadi, Pak, apakah persiapan atau SOP ya, yang tadi syarat-syarat untuk dapat melakukan ibadah umroh akan segera diumumkan, Pak, di-announce pada masyarakat Indonesia? Artinya ada beberapa hal yang juga harus dimengerti oleh masyarakat Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika ngomongin single gate atau dari kita tahu sekali di daerah di Sumatera, Kalimantan, overall seluruh Indonesia, mereka ingin melakukan aktivitas jamaah umroh atau haji. Yang dimaksud dengan single gate di sini apakah pendaftarannya atau keberangkatannya satu pintu atau bagaimana, Pak? Dan ketika kuota itu bagaimana cara membagikannya? Artinya, let's say kita ngomong ada 1.000 jamaah. Apakah ada pembagian yang memang daerah sekian-sekian atau bagaimana? Kan artinya sangat-sangat besar dan banyak sekali persiapan dari pemerintah yang harus dipersiapkan. Ketika ngomongin kuota sendiri ada yang persiapannya ini. Ketika pengen ngeberangkat sendiri single gate tadi harus bagaimana? Bagaimana pendaftar-pendaftar atau agen-agen travel ini? Apakah ada juga penunjukan dari pemerintah atau bagaimana? Silakan, Pak. Ya, inilah pertanyaan saya kira bagus sekali ya, menunjukkan bahwa haji itu multidisiplin gitu ya, multi stakeholders gitu ya. Ada banyak sekali orang yang terlibat, termasuk umroh ya. Kalau jamaah haji itu tanggung jawab pemerintah. Ya. Kalau yang swastanya apa? Ya haji khusus ada. Tapi kalau umroh itu sebetulnya itu domain swasta. Yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah bagaimana memfasilitasi agar seluruh prosesi pengiriman jamaah umroh itu bisa mulai proses yang baik, bisa menjalaninya di sana dengan baik, diterima dengan baik, tidak ada insiden dan lain-lain. Nah, jadi tentu akan kita announce once misalnya kuota itu muncul. Nah, bagaimana dan kuota? Kalau kuota haji itu kan sudah ada aturannya, ya. Ada aturannya. Kompleks ya kalau ini agak detail betul. Tiap provinsi berbeda-beda. Nah, kalau kuota umroh bagaimana? Umroh itu kan sudah ada organisasinya, ada asosiasi-asosiasinya dan lain-lain. Dan yang terpenting poin saya di sini adalah bukan ingin memberangkatkan sebanyak-banyaknya jamaah umroh, tapi kita akan mencari lesson learned dari keberangkatan pertama. Ya. Nah, sebagai mitigasi, katakanlah ada 500 atau 500 orang. Nah, lembaga mana? Monggo ada domain asosiasi kan, diberi jatah asosiasi A sekian, B sekian, atau lembaga ini sekian. Nah, kemudian diuji coba diterapkan gitu ya dengan mekanisme misalnya single gate gitu ya, ada semacam quote and quote karantina, memastikan bahwa semua sehat, memenuhi syarat dan lain-lain gitu ya. Jamaah juga nggak ngeluyur kemana-mana gitu ya, 1-2 hari sebelum berangkat. Nah, jadi terkendali gitu. Nah, setelah itu kalau sudah bisa berangkat ya alhamdulillah, dan kita akan lihat yang sudah berangkat bagaimana, Pak, gitu kan. Itu memberangkatkan tuh tahun lalu juga awal tahun kan ada toh gitu ya, Betul. dan itu ada kasus gitu ya. Di kitanya aman dan ternyata juga dianggap positif gitu ya beberapa orang. Nah, ini yang kita hindari, dan saya yakinkan juga kepada duta besar tadi, you are not going to repeat gitu ya apa yang sudah terjadi. Kita tidak ingin jatuh pada lubang yang sama 2 kali gitu. Nah, ini yang sebetulnya kita jaga, Pak. Kalau misalnya proses yang pertama ini berhasil, maka insya Allah yang berikutnya kan juga sudah ada pola nih. Mungkin ada kekurangan sanitasi bisa diperbaiki, tapi sudah ada pola bagaimana sebetulnya nanti yang terbaik bisa dilakukan oleh banyak organisasi. Oh iya, artinya banyak sekali ya Pak yang harus dipersiapkan. Pembelajaran paling penting dari kasus-kasus sebelumnya apa Pak yang kira-kira kemarin sebelumnya kan tadi positif. Selain itu ada hal apa lagi yang harus diperhatikan dari sisi Bapak gitu ya sebagai Dirjen Umroh dan Haji yang memang harus menjadi fokus pemerintah untuk belasakan kita ini kan learning by doing lihatnya. Oh, ketika keberangkatan kayak begini ada seperti ini.
kebijakan seperti ini. Artinya hal-hal seperti ini juga harus terus dikomunikasikan juga ya teman-teman dari negara Arab Saudi ya. Kita sudah Ya, bukan melakukan hanya negara, antisipasi. ya, bukan hanya negara Arab Saudi. Yang terpenting sebetulnya buat kita itu adalah pada calon jamaah, gitu ya. Dan pada lembaga-lembaga PPIU, kita penyelenggara ibadah umroh itu yang ada tersebar di mana-mana dengan jamaahnya dan kelompoknya masing-masing, ya, itu yang harus kita sampaikan sebetulnya ke publik melalui ormas-ormas Islam gitu yang ada di Indonesia, mulai lembaga-lembaga bimbingan ibadah umroh dan haji atau lembaga penyelenggara ibadah umroh. Kalau itu sudah cukup merata gitu ya, ada mindset baru ya, bahwa sekarang ya, menyelenggarakan ibadah umroh yang betul-betul tidak semata-mata bahwa kita ingin memenuhi dahaga spiritual seseorang. Ya. Kita pahami dan tugas kami itu menyediakan yang terbaik. Ya, menyediakan yang terbaik bahwa semua niat kita yang ikhlas itu dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ya. Kalau hajinya ya haji yang mabrur, umrahnya umrah yang mabrur, bukan datang ke sana langsung dikarantina di rumah sakit. Betul-betul Pak. Betul-betul sekali karena ketika saya umroh aja, saya itu umroh kebetulan Pak, mungkin bisa dikatakan keberangkatan yang terakhir Pak. Jadi pada saat saya mau pulang, Arab Saudi itu menutup pintunya Pak. Pada saat saya berada di King Abdul Aziz itu ada beberapa dari negara masyarakat dari entah dari berbagai negara, mereka berkumpul ya di bandara yang mereka tidak bisa ngapa-ngapain. Betul. Posisi saya lagi sedang mau pulang Pak di bandara itu Pak, mau ke Indonesia. Artinya sampai kapan? Kita tidak menyangka juga bahwa Arab Saudi, Mekah tentunya itu sampai begitu sepi, yang sebelumnya itu sangat ramai mungkin jutaan manusia di sana. Nah, sebenarnya syarat mutlak dari Arab Saudi ini apa sih Pak? Yang harus dipenuhi oleh masyarakat Indonesia atau pemerintah, khususnya Dirjen ini. Oke, Indonesia boleh berangkat dengan syarat misalnya wajib 80% vaksin atau herd immunity. Atau ada syarat-syarat lainnya Pak yang memang yang diberlakukan oleh Arab Saudi Pak. Ya, sebetulnya secara spesifik ya tidak diberikan gitu ya. Secara spesifik tidak berikan. Jadi sebetulnya gini ya, dalam situasi seperti ini mereka bukan yuk penuhi ini, datang saya terima gitu ya. Jadi tidak semata-mata itu gitu ya. Seperti itu juga Pak. Iya. Dan itu bukan hanya sama kita gitu ya. Sama negara lain juga dia lihat gimana negaranya oke apa enggak. Misalnya gini, ingat nggak tahun lalu ya bahwa ada beberapa negara yang boleh masuk ke Saudi misalnya ya. Di list beberapa negara di Eropa gitu. Betul, betul. Ya faktanya kan ya nggak segampang itu mereka kemudian semua orang dari negara itu boleh dengan bebas come and go gitu. Jadi semua sedang mencari ruang yang terbaik. Gitu. Yang saya apresiasi gitu ya, tadi juga dengan Duta Besar, ya bahasanya kan ada jutaan orang Indonesia memberikan income ekonomi gitu ya ke negaranya, orang bisa bekerja, ribuan orang mereka juga bekerja memfasilitasi gitu ya di travelnya kah, di hotelnya kah gitu. Yang nggak ada negara yang ingin hotelnya sepi gitu ya. Kemudian secara ekonomi juga kemudian malah sepi, tidak ada. Semuanya ingin bangkit lagi. Dan kita sedang berusaha bersama-sama bahwa hibernasi kita 2 tahun ini sudah mulailah di turn on kan biar hangat lagi gitu. Nah, ini saya tadi kesimpulan ya diskusi dengan Pak Dubes dan berharap betul dalam waktu dekat ya pemerintah Indonesia dapat berkomunikasi lebih jauh ya apalagi mungkin delegasi pemerintah Indonesia apakah dari Kemenlu, dari Kemenkes ataupun dari Kementerian Agama ini akan menjalin hubungan yang intensif dalam beberapa waktu ke depan dengan pemerintah Saudi. Saya kira itu kan. Oke, artinya ruang komunikasi kepada asosiasi penyelenggara umroh dan haji Harus itu, harus. Kita akan pasti dalam waktu segera, dalam waktu singkat, saya akan mengundang. akan mengundang
organisasi-organisasi, asosiasi travel haji dan umroh gitu ya, yang itu menjadi core-nya. Kenapa? Kita juga concern, Pak. Saya mendorong apa yang disebut dengan Hajj economy. Ya, Hajj economy itu bukan semata-mata ritualnya. Di balik peristiwa penyelenggaraan ibadah haji itu ya ada unit-unit bisnis yang berjalan. Ada ribuan orang yang bekerja, ada puluhan ribu anak-anak keluarga mereka yang harus sekolah, gitu ya, yang secara ekonomi harus bertahan. Ya itu bagian dari semua ekosistem yang ada, gitu ya. Nah karena itu kita ingin, insya Allah akan sangat kooperatif, open minded, gitu ya. Kita terbuka bertukar pikiran dengan biro travel haji dan umroh ya, dengan asosiasinya untuk cari yang terbaik, gitu ya. Kita ingin mereka juga secara ekonomi bangkit. Banyak orang lagi yang bekerja di situ, gitu ya. Banyak jamaah. Jadi kalau jamaah itu kan simbolnya, Pak. Jamaah itu simbolnya. Di balik itu ada jutaan orang yang terpengaruh dalam ekosistem haji ini. Dan kita ingin itu bangkit lagi, Pak. Seperti sebelum-sebelumnya, hotel penuh, hotel transit penuh, bis juga jalan. Wah, Perekonomian bergerak ya, Pak? iya. Jadi maksud saya apa ya? Dan itu tidak hanya di sini, gitu ya. Di Saudi juga yang nyewa bus sama, yang sewa hotel juga sama, menjadi banyak lagi. Nah, Pergerakan ekonominya berjalan. pergerakan ekonomi ya berjalan. Itu yang kita inginkan, Pak. Dan itu yang sedang kita perjuangkan, ya. Pak, ngomong-ngomong Pak Latif, boleh tahu nggak kira-kira kisaran berapa persentase kenaikan dari nilai harga ke depannya? Kadang kan tentunya tadi juga ada kesinggung sedikit mengenai ada tambahan dana mengenai booster. Yang pertama. Terus yang kedua, mungkin akan dilakukan karantina sebelum keberangkatan yang memastikan bahwa jemaah haji kita benar-benar good form atau secara kesehatan yang nantinya di kemudian hari di Arab Saudi tidak ada positif. Hal seperti itu. Kira-kira ada kisaran harga nih Pak yang ada di bayangan Dirjen yang Bapak pimpin ini? Ya, pertama mengenai booster itu kan juga belum clear, ya. Belum clear akan seperti apa mekanismenya, gitu ya. Jadi seperti saya sampaikan, kalau hanya membayar harganya, jamaah kita sanggup, Pak. Pasti jamaah kita sanggup, gitu kan. Tapi kan mereka akan mengupayakan ya, Pak? Ya, gitu ya. Jamaah kita sanggup, ya. Mau gratisan alhamdulillah, bayar sendiri pasti bayar mereka, gitu ya. Betul. Tapi Ada kan yang 4 bukan kali, semata-mata itu, gitu. Kalau hanya itu beres, Pak. Jamaah umrah itu kan, mohon maaf ya, relatively ada upper middle class lah ya. Upper middle class kalau mau 500 atau 1 juta. Dan kita memang tidak pernah menetapkan harga apa-apa dan belum pernah mengumumkan apa-apa. Jadi tidak ada pengumuman resmi, belum, gitu ya. Belum ada pengumuman resmi tentang itu. Sampai clear, gitu ya. Dari ya kita mau berkunjung ke rumah jenengan belum bilang, ayo datang Mas hari ini, ya kan aku nggak bisa gitu datang. Betul sekali. Kalau kita maksa-maksa mau datang ke rumah jenengannya aja belum siap. Nah yang kedua, skenario mitigasi ya mengenai karantina dan lain-lain itu kan kalau saat ini orang dari luar negeri datang ke Indonesia itu kan harus karantina, gitu kan. 8 hari misalnya. Nah, kita ini belum bicara tentang karantina berapa hari, ya. Kalau orang pakai booster, biasanya di sana tidak ada karantina. Jadi sudah oke. Nah, tapi kan kita belum bicara sampai ke level itu. Belum bicara level itu. Kita masih saling menyemangati, gitu ya, sesama pemerintah. Ayo Pak, kita berjuang. Saya berjuang di Indonesia, di sini, melalui Kementerian Agama, dan juga rekan-rekan dari travel agents, gitu ya, PPIU, ya, penyelenggara ibadah umroh, dari sana juga berjuang keras, gitu, untuk menyiapkan menerima kita. Gitu. Saya kira ya itulah situasi saat ini. Saya tidak bisa lebih jauh lagi bicara karena memang masih proses. Betul. Sebelum mengakhiri diskusi kita melalui special interview ini, Pak, apa pesan Bapak terhadap para jamaah? Yang pertama, calon para jamaah ini. Yang kedua, dengan industri di belakangnya seperti biro travel dan lain-lain, agar mereka
dengan kehadiran Bapak menjabat sebagai Dirjen Umroh dan Haji, mendapatkan ketenangan, mendapatkan harapan, mendapatkan hal-hal seperti itu. Silakan, Pak. Ya, Bapak Ibu sekalian, para pemirsa Super ya, Suara Pemerintah. Kami dari Pemerintah Republik Indonesia, dari Dirjen Penyelenggaraan Ibadah, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh, ya tentu saja berharap bahwa jamaah di Indonesia memang saat ini tidak ada kata kecuali sabar, gitu ya. Patient, gitu ya. Itu yang pertama, kita sabar dan pengertian bahwa seluruh prosesnya sedang diusahakan, sedang dinegosiasikan antar dua negara ini, gitu ya. Yang kedua, tentu saja nanti akan ada pengumuman-pengumuman resmi ya dari Kementerian Agama tentang kalau begitu umroh dibuka, nah kita akan tetap berkoordinasi secara intensif dengan asosiasi-asosiasi atau penyelenggara ibadah umroh ya di berbagai tempat, dan kita rumuskan ya secara bersama langkah yang terbaik itu untuk mencoba ya. First batch, gelombang pertama ini mau diperlakukan harus istimewa. Istimewa itu bukan dalam pengertian kemewahannya, istimewa dalam pengertian melaksanakan protokolnya yang ketat gitu ya. Betul sekali. Begitu lancar, ya, betul lancar di sininya, berangkat juga lancar, melaksanakan ibadahnya, pulangnya lancar, wah itu sudah kita punya modal yang baik. Nah, saya kira itu aja ya. Mohon dukungan dan doanya lah dari teman-teman. Kami tetap akan berusaha setiap hari, setiap waktu dengan berbagai stakeholders-nya, Pak. Ada Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, dan lainnya. Jadi ini juga masalah umroh itu seolah-olah Kementerian Agama tok gitu ya. Ya enggak ya. Kita berkaitan dengan berbagai stakeholder yang lain yang terkait dengan kesehatan maupun pemerintah kita yang saat ini bertugas di luar negeri. Saya kira itu, Kang. Betul. Sama-sama. Satu hal kita dari Suara Pemerintah.id akan selalu mensupport teman-teman di pemerintahan, khususnya Pak Latif, bahwa kita akan selalu dapat bekerja sama. Kalau ada sesuatu hal dari Pak Latif yang ingin disampaikan kepada pemirsa atau pembaca kita, bisa disampaikan ke kami, Pak. Baik, terima kasih. Ada hal lain yang ingin kami diundang atau itu kami sangat tunggu. Hal itu karena ini membicarakan atau menyiarkan kabar baik kepada seluruh jamaah atau rakyat Indonesia agar dapat berangkat secara umroh maupun haji. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya baru bekerja 3 hari ini. Ya, siap. Kalau kayak gitu, Pak. Kita tunggu kerjasama. Terima kasih, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam super para pemirsa. Salam super untuk para pemirsa Indonesia. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama. Demikian perbincangan kami, saya dengan Bapak Latif sebagai Dirjen, Bapak Hilman Latif sebagai Dirjen Umroh dan Haji. Semoga informasi ini dapat memberikan suatu pencerahan, harapan bagi kita semua agar dapat melakukan aktivitas umroh dan haji di kemudian hari. Salam super dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.